sini yang siap memujinya menyembah Tuhan? Wah, semuanya siap ya. Yuk, kita mau mulaikan ibadah kita. Kita mau nyanyi dulu ya buat Tuhan ya pagi ini. Yuk, kita mau bilang, Bapak Engkau baik. Yuk, kita semua nyanyi yuk, adik-adik yuk. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih buat kita. Kita mau katakan Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Bapakku cintakan. Bapakku Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Engkau baik. Terima kasih. Ayo adik-adik tutup matamu rapat-rapat. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang beribadah, muji, menyembah, akan mendengar firman Tuhan. Kami mau beri yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Mari pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar roh Tuhan ada atas setiap kami. Kami dipenuhi dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ya nyanyi buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo berdiri. Ya, ayo tepuk tangannya. Apik Pantai Costa.
kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Yuk dari sini katakan yuk sama-sama yuk bilang. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Adik-adik tahu nggak apa artinya Pentakosta? Tahu nggak? Waktu Tuhan mati, Tuhan dikubur, Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan naik ke surga. 10 harinya Tuhan memberikan Roh Kudus, ya, turun atas kita. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 dari Tuhan Yesus kita mati. Jadi adik-adik harus tahu ya, apa sih hari Pentakosta? Ya Pentakosta aja, tapi tidak. Kalian tahu Pentakosta adalah Roh Kudus dicurahkan kepada kita oleh siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita mau bilang, api Kristus sudah menyala. Siap? 1, 2, 3. Yang semangat ya, bilang. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Bilang. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Lagunya yang di awal lagi ya. Bilang. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ayo di sini katakan sekali lagi. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala selamanya. Menyala, menyala selamanya. Sekali lagi. Menyala, menyala selamanya. Lanjut Kak, kita menyanyi. Aduh, di sini siapa yang mau menari buat Tuhan Yesus? Kalau ada ya, nanti siapin gerakan ya. Kita mau nyanyi bila kalau ada yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Ayo Jojoy, kita gerakan nih Jojoy. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku,
doanya. Yesus, kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami memberi dengan senang dan Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ayo, siapa yang siap dengar firman Tuhan? Ayo, berdiri. Kamu siapkan ya hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi gini. Nih. Siapa yang tahu? Ku buka hatiku, oke? Ya, siap. Jus yang manis. Ayo pergi. Dari kakinya dulu ya kita ya. Yang mau angkat tangan kanannya. Tangan Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan dari awal yuk adik-adik, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
setiap kami Tuhan. Ya. Beri kemampuan kami Tuhan untuk dapat mendengar Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan Yesus agar kami dapat melakukan firman-Nya Tuhan sesuai kehendaknya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati ruangan ini, berkati hotel ini Bapak. Ya. Penuh dengan Roh Kudus-Mu Amin. Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan ruangan ini, hotel ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Siapa nih yang di sini udah semangat banget pengen denger firman Tuhan? Mau denger suaranya Tuhan? Siapa? Hari ini siapa yang udah minggu lalu denger firman Tuhan nih tentang kenaikan Tuhan Yesus? Denger nggak? Nyimak nggak minggu lalu ceritanya yang naik ke surga Tuhan Yesus? Terus habis itu Tuhan Yesus menjanjikan apa ya buat kita ya? Menjanjikan apa Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus menjanjikan Tuhan Yesus akan kembali. Tapi sebelum Tuhan Yesus kembali, Tuhan Yesus memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, hari ini kakak mau ceritain ke adik-adik tentang pencurahan Roh Kudus. Udah, kakak ceritain tentang Pentakosta ya. Pentakosta itu tadi Kak Desi udah cerita, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, siapa di sini yang mau terima Roh Kudus? Saya. Ya, bagus. Nih adik-adik, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-murid. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem, adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem. Nah, murid-muridnya kembali tuh adik-adik ke Yerusalem. Nah, dia menumpang di rumah seseorang, lalu dia naik ke kamar loteng, ke atas, ke bagian atas rumahnya. Nah, di bagian atas rumahnya itu murid-murid ngapain tuh adik-adik? Kalau melipat tangan, tutup mata itu ngapain ya? Doa. Nah, murid-muridnya berdoa sambil menanti-nantikan janjinya Tuhan Yesus untuk memberikan Roh Kudus. Murid-murid semuanya bersehati tuh adik-adik semuanya tuh. Murid-murid Tuhan Yesus kan ada 12 kan? Nah, mereka berdua-belasnya lipat tangan, Tutup mata, terus mereka berdoa. Sama-sama berdoa minta Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Selama berapa hari adik-adik mereka berdoa ya? Tadi Kak Desi ada ngomong loh tadi. Kalau ini berapa? 10 adik-adik. Nah, murid-murid itu 10 hari adik-adik berdoa dengan sehati, bersama-sama, bergandengan tangan berdoa adik-adik minta Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Jadi mereka sama-sama adik-adik berdoa dengan tujuan untuk meminta Roh Kudus, menanti-nantikan janji Tuhan Yesus memberikan penolong. Nah, untuk menyertai mereka, memberitakan firman Tuhan adik-adik ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, setelah itu adik-adik, pada saat hari ke-10, tuh adik-adik, pada saat udah hari ke-10, tampaklah tuh bunyi angin kencang adik-adik di ruangan itu, di ruangan yang ada murid-muridnya itu. Bunyi angin kencang, anginnya kencang banget adik-adik. Ternyata itu suatu tanda bahwa Tuhan Yesus mencurahkan Rohnya ke atas murid-muridnya. Terlihat tuh adik-adik seperti nyala-nyala api menghinggapi murid-murid semuanya. Tuh, semuanya tuh, ya kan? Nggak ada yang terlewat satu pun adik-adik. Semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, murid-murid ini, mereka itu makin
tekun memuji-muji Allah, makin kenceng suaranya. Nah, mereka itu berbahasa yang lain adik-adik. Terus udah gitu, udah mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa dengan bahasa yang lain adik-adik, berbahasa daerah setiap mereka. Murid-murid itu kan ada di Yerusalem kan adik-adik. Banyak orang-orang Yahudi di sana, padahal murid-murid Tuhan Yesus itu orang Galilea. Tapi orang Yahudi bisa tahu loh, murid-murid itu berbahasa-bahasa yang lain. Disangkain orang-orang tuh murid-murid itu mabuk adik-adik. Tapi ternyata bukannya mabuk, mereka itu penuh Roh Kudus. Jadi mereka berbahasa yang lain adik-adik. Itu sebagai tanda awal kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah mereka berkata-kata dengan bahasa lain, Bapak Petrus yang udah penuh dengan Roh Kudus, Bapak Petrus menceritakan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka bukan mabuk, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mereka penuh Roh Kudus, mereka udah diberikan penolong di dalam hidup mereka sama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu banyak orang-orang yang jadi terharu adik-adik dengan perkataan Bapak Petrus. Dan orang-orang bertanya, orang banyak itu bertanya, gimana sih Pak Petrus caranya untuk kita biar diselamatkan? Pak Petrus bilang, makanya kalian semua harus bertobat. Bertobat itu berpindah dari hidupnya yang jahil, yang nakal, yang suka nyontek, yang ngelawan mamahnya, yang suka ngata-ngatain mamanya, mukul mamanya. Nggak boleh. Itu harus berubah jadi anak yang manis. Nah, Roh Kudus tuh maunya kita jadi anak yang manis. Nah, udah nih, banyak orang-orang yang bertobat adik-adik, memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, mereka penuh dengan Roh Kudus juga adik-adik. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tuh tetap berkumpul tuh. Sering banget adik-adik mereka berkumpul untuk berdoa. Adik-adik, siapa di sini yang mau penuh dengan Roh Kudus? Ayo, harus jadi apa tadi? Harus jadi anak yang manis. Nah, adik-adik kalau punya Roh Kudus di dalam dirinya, adik-adik bisa melakukan banyak loh karunia Roh Kudus itu. Adik-adik tahu nggak karunia Roh Kudus itu ada 9. Adik-adik tahu nggak apaan aja 9 itu? Tadi kan yang pertama apa? Berbahasa roh. Ya kan? Kalau kita punya Roh Kudus di dalam kita bisa berbahasa roh. Terus apa lagi adik-adik? Kita bisa berkata-kata dengan hikmat. Terus yang ketiga, kita bisa berkata-kata dengan pengetahuan kita. Kita jadi orang yang pintar adik-adik. Mau nggak? Jadi orang yang penuh hikmat, penuh pengetahuan. Jadi anak yang pintar. Mau nggak? Mau. Terus adik-adik bisa menyembuhkan orang yang sakit. Mau nggak? Siapa yang mau menyembuhkan orang sakit? Misalnya nih, emaknya sakit atau maminya sakit, terus didoain sama kalian, terus doanya sembuh maminya. Nah, itu kalau mau bisa menyembuhkan orang sakit, kita harus punya Roh Kudus. Kita juga bisa mengadakan mujizat adik-adik. Mujizat? Iya, kan menyembuhkan orang sakit itu mujizat juga, ya kan? Terus adik-adik juga bisa bernubuat. Adik-adik tahu nggak nubuat itu apa? Ya, memperkatakan yang baik adik-adik, ya kan? Buat orang lain. Terus adik-adik bisa membeda-bedakan bermacam-macam roh. Terus adik-adik bisa menafsirkan bahasa-bahasa roh. Kan bahasanya itu beda kan sama bahasa-bahasa kita, tapi kita bisa tahu loh, roh itu sedang berbicara tentang apa ya. Canggih nggak adik-adik? Canggih kan, makanya adik-adik harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi anak yang manis, oke? Ya, semuanya yang mau jadi penuh Roh Kudus, bangkit berdiri yuk. Jadi yang mau penuh Roh Kudus harus berdoa, berubah, bertobat dari hidupnya yang jelek-jelek jadi hidup yang Bagus. Yuk adik-adik, sekarang
Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 17a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita mau berdoa. Lipat tangannya yuk adik-adik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman hari ini. Aku mengucap syukur ya aku bisa dengar firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang manis, yang penuh dengan Roh Kudus, dan kami bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kesaksian kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati ya GBI Tanah Abang. Tuhan berkati setiap pemimpin rohani kami, Opa Niko, Opa Welyar, dan juga Pak Mintarjo. Berkati kami semua ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat setiap teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang gak bisa beribadah hari ini. Tuhan, Engkau lindungi, jagai mereka dimanapun mereka ada, sembuhkan setiap sakit mereka. Tuhan, biar minggu depan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, kota Jakarta, biar Indonesia semakin damai sejahtera, semakin makmur ya Tuhan. Diberkati negara kami, kota kami Jakarta, Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa biar Indonesia, Jakarta dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat orang tua kami juga. Tuhan berkati ya pekerjaan orang tua kami. Tuhan beri yang terbaik buat orang tua kami. Jaga lindungi mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap kami semua ya Tuhan. Berikan kepada kami kepintaran, berikan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami roh Tuhan yang penolong buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyelamatkan mereka, biar melalui kami mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, jaga lindungi kami ya Bapa. Di perjalanan kami pulang, tibakan kami selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami mau menerima berkat yang daripada Engkau, yuk adik-adik angkat kedua tanganmu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang manis menyertai kehidupan adik-adik semua, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita jadi generasi Yeremia. God bless you.